Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Surya Adirawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul karakteristik usaha kecil. Baik, mungkin langsung saja Pak. Usaha mikro atau kecil dan menengah (UMKM). Yang pertama adalah tantangan perekonomian nasional. Tantangan perekonomian nasional itu dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, untuk internalnya, itu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri atau faktor domestik antara lain krisis multidimensi yang berkepanjangan, kemudian otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya, isu-isu disintegrasi bangsa, kemudian eksternalnya, yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negeri, yang datang dari luar negara, seperti globalisasi yang tidak dapat dihindari, isu-isu pandangan bebas. Kemudian ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi di tahun 1998 yang lalu. Pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumbuh pada utang dan impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Yang kedua adalah pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Kemudian dari pelajaran di atas, maka harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah atau jauh. Salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian usaha kecil dan mikro, definisinya adalah milik individu, warga negara Indonesia, berbadan hukum, kemudian kekayaan bersih maksimal 200 juta, dan hasil penjualan atau nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Kemudian untuk klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Usaha kecil dan mikro maksimal itu 200 juta. Usaha menengah 200 juta sampai dengan 10 miliar. Usaha besar di atas 10 miliar. Kemudian Biro Pusat Statistik atau BPS. Usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 9 orang. Termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Kemudian klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Yang pertama adalah usaha kecil dan mikro. Itu dia untuk jumlah tenaga kerjanya, usaha kecil dan mikro itu 1 sampai dengan 4 orang. Kemudian untuk usaha menengah 20 sampai 99 orang. Usaha besar di atas 99 orang. Kemudian Departemen Industri dan Perdagangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan 1 miliar atau kurang per tahunnya. Contoh-contoh usaha menengah kecil mikro, petani, tuna lahan, nelayan tanpa perahu, industri kecil atau skala rumah tangga, kemudian usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Kemudian, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil, antara lain masalah internal, rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha. Kemudian, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Lalu, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Untuk masalah eksternalnya,
Yang pertama adalah iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Kemudian kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kurangnya dukungan, kemudian masih kurangnya pembinaan, bimbingan, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi, ekonomi, atau bisnis memiliki ciri spesifik. Yang pertama adalah struktur ekonomi organisasi sangat sederhana, mempunyai karakter khas, kemudian tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang lentur, memiliki hierarki manajemen yang kecil, sedikit aktivitas yang diformalkan. Kemudian sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan, jumlah karyawannya sedikit, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Sistem akuntansi kurang baik, biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Kemudian faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang. Poor decision making ability, yakni lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Manajemen inkompetensi, yakni ketidakmampuan manajemen. Kemudian lack of experience, yakni kurang berpengalaman. Yang terakhir, poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Kemudian deterioration of working capital, yakni kemerosotan posisi modal kerja. Declining sales, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Declining profit, yaitu buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Decreasing debt, sebaliknya hutang terus meningkat. Kemudian kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan usaha kecil adalah adanya pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Antara lain adalah mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral. Dimensi material lebih pada dimensi institusional dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. 2. Mitos pendekatan pembangunan yang berasal dari atas, top down, lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah, bottom up, yang berasal dari aspirasi pembangunan di tingkat grassroots. Yang ketiga adalah mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material, fisik, daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Kemudian yang nomor 4, mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Yang kelima adalah mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien, bahkan tidak efektif, serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang keenam adalah mitos bahwa masyarakat dilapiskan bahwa tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaikinya nasib. Yang ketujuh adalah mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin sendiri. Kemudian yang nomor 8, mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya masyarakat. Yang ke-9 adalah mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya. Yang nomor 10 adalah mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.